Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai psoriasis. Kita lanjut lagi ya bersama dengan Dokter Bella dan juga Dokter Wenti. Silahkan dok, mungkin bisa dijawab dulu yang tadi. Boleh, pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya ini kalau di saat ini, vaskes pertama puskesmas itu sering sekali temuannya itu dalam kondisi sudah seperti apa pasien psoriasisnya? Mungkin boleh ya? Ya, silakan. Jadi biasanya yang didatang itu yang sudah tahapannya sudah agak parah biasanya, yang tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan sendiri. Jadi memang antusias masyarakat Indonesia itu sangat tinggi untuk self treatment pada kulitnya. Jadi memang sangat sudah coba-coba nih datang nih, dok saya udah coba salep ini, saya sudah coba ini, bahkan saya sudah coba yang salep herbal ini AA atau krim A B C D E udah sampai sini, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya dok ya? Kok jadi tambah parah kesini, jadi kesini lagi, ini nular nggak ya dok? Ya, biasanya seperti itu kan. Jadi yang datang itu sudah dalam kondisi ABCDE ya, artinya tidak plek-ketiplek psoriasis saja. Jadi ruam utamanya pun sudah tidak nampak kadang beberapa. Jadi itu kadang agak sulit, kadang agak tersamarkan. Jadi memang kalau boleh kami sarankan, kalau ada sakit-sakit kulit yang meragukan itu boleh dikonsultasikan dulu dengan dokternya atau vaskes terdekat. Biar tahu, kalau misalnya sudah tahu, oh ini jamur, obatnya obat jamur, kan enak. Kalau yang kayak psoriasis ini pengobatannya tidak bisa dibeli bebas. Memang pengobatannya harus disupervisi dengan dokter spesialis ya. Jadi mungkin bisa dikatakan untuk pasien yang datang ke vaskes pertama itu sebelumnya dia tidak tahu bahwa penyakit kulit yang sedang dia alami itu adalah psoriasis. Benar sekali. Kadang kan apalagi yang di kepala ya, dia nggak kelihatan nih merah-merah tebalnya, cuman di pinggir-pinggir sini dahinya aja tuh. Oh, ada putih-putih nih. Ini tombe ini seperti itu. Terus bentuknya kan ada yang kayak bintik-bintik tadi kan, bintil-bintil. Nah, mungkin cacar ini kali ya dok ya. Misalnya seperti itu. Jadi bagusnya memang dikonsultasikan ya. Jadi jenis-jenis psoriasis sendiri kan sangat banyak ya. Ada yang plakat, inversa, gutata. Jadi memang harus benar-benar dilihat. Oh ini psoriasis ya. Ini pustulosa ya. Bentuknya seperti seperti gambar di sini ya. Ada bentol kecilnya juga ya, pustul. Kemudian ini artritis nih, ini yang menyerang daerah persendian. Jadi di daerah-daerah sendi itu akan muncul kemerahan yang menebal seperti ini. Kasusnya lumayan banyak, 30% kasus psoriasis itu menyerang daerah persendian. Jadi kalau yang udah sakit-sakit sendi perlu dilihat nih juga, oh apakah dia ada psoriasis juga atau tidak. Kalau ada sakit-sakit sendi ya dok? Iya, sakit sendi. Psoriasis tidak selalu dijumpai pada perisahan kulit ya, bisa di bagian sendi seperti ini. Bila mengenai di bagian distal, maka umumnya pasien juga mengalami psoriasis kuku ya. Jadi biasanya berkaitan ya, kalau udah kena sendi biasanya kukunya juga kena. Nah yang kuku seperti ini ya, nih udah sampai kayak putih tebal banget gini ya. Udah rusak kukunya jadinya ya. Nah ini banyak nih pada orang tua sering, karena usia puncaknya tadi ya, ada usia 50 sampai 60. Pada orang tua biasanya dibiarkan saja. Nggak apa-apalah sakit, kebanyakan megang air, kebanyakan cuci piring seperti itu. Padahal ini akan lebih baik, akan lebih stabil apabila diobatin ya. Ini yang kuku. Oke, nah ini yang menyerang tadi ya, menyerang daerah persendian. Jadi kan sendi kita banyak sekali nih, ada yang di telapak kaki, ada yang di lutut, di jari-jari, di kuku, di pinggul. Nah, jadi ini sebanyak itu bisa terkena juga psoriasis. Nah, ini faktor pemicunya tadi ya, ada infeksi tenggorokan, cedera pada kulit, kurang lebih sama. Oke, ini mungkin dokter Bella lagi. Baik, terima kasih dokter Wenti. Nah kita langsung lanjut ke dokter Bella ya. Mungkin bisa langsung aja dokter Bella, silakan. Selanjutnya tadi udah dijelasin sama dokter Wenti banyak ya. Kan ini ada faktor pemicunya tadi sama kayak faktor resikonya. Nah setelah ada pasien biasanya itu datang untuk kita mendiagnosis
apakah ini psoriasis atau bukan, biasanya itu pasiennya datang dari anamnesis, yaitu kita pasiennya ngomong nih saya biasanya udah ada kemerahan pada kulit yang sudah menahun gitu, atau memang dia itu gatal terus menerus, nggak ketahanan lagi. Tadinya cuman kecil aja nih dok, di kecil segini, lama kelamaan saya garuk kok makin melebar. Itu juga bisa jadi salah satu kita, jangan-jangan ini nggak sembuh-sembuh gatalnya, terus dia juga makin tebal kulitnya, itu juga bisa mengarah ke psoriasis ini sendiri ya. Biasanya itu tekstur kulitnya yang terinfeksi itu dia bersisik, menebal, dan juga jadi kita tuh tahu gitu, kalau dokter tahu jadi ini ke arah psoriasis itu sendiri. Terus nanti kita juga tanya, karena faktor pemicunya itu adalah salah satunya ada pernah infeksi bakteri yang misalnya nyeri tenggorokan yang tidak sembuh gitu ya, atau misalnya dia udah sembuh cuman dia pengobatan antibiotiknya nggak selesai gitu, jadi bakterinya sendiri pun masih ada, itu juga bisa jadi salah satu faktor pemicunya gitu. Terus nanti kalau misalnya sudah selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik ya, sama dilihat tadi, terus dibandingkan apakah ini sebenarnya benar-benar psoriasis atau bisa juga dia ke infeksi yang lain, karena kalau misal dia keputihan juga awal-awalnya itu bisa sama mirip ke infeksi jamur, itu juga bisa, atau yang tadi kata dokter Wenti ketombe gitu ya. Makanya harus dilihat dari jenis-jenis psoriasisnya itu sendiri. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya psoriasis itu sendiri, di tahap lanjutnya nanti kita akan melakukan yang namanya biopsi kulit atau kerokan kulit gitu. Diambil sedikit dari lesinya itu ya, dari tempat yang terkena psoriasis itu diambil, dikerok. Selanjutnya kita akan lihat nih apakah ini benar yang disebabkan karena psoriasis. Nah, ini ya. Ada yang nanti kita pakai yang namanya histopatologi. Terus setelah itu nanti dilihat juga ada beberapa fenomena kalau misalnya diambil dari kerokan kulit itu sendiri. Ada yang namanya itu fenomena tetesan lilin ya. Jadi nanti pada saat digoreskan nih di tempat psoriasisnya itu, nanti yang squamanya tadi, yang sisik-sisiknya itu dia akan berubah menjadi kayak pinggiran kaca gitu. Waktu diambil pakai ada alat kayak ini sedikit gitu ya, kaca objek gitu, dikikis sedikit, nanti bakal terlihat kayak pinggiran kaca. Sebenarnya kepingan dari sisiknya itu tuh kayak lapisan kaca-kaca seperti itu. Terus nanti ada yang namanya fenomena Auspitz ya. Kalau itu nanti akan ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan ketika digores dengan pinggiran kaca objeknya tadi. Waktu udah diambil kan tadi sedikit ya sisiknya diambil, diperiksa juga, terus nanti pada saat sudah diambil pinggiran bekas dari kaca objeknya tadi, dia akan kayak bintik-bintik kemerahan. Itu namanya adalah tanda Auspitz-nya tadi. Nah, terus yang ketiga ada fenomena Koppner, yaitu nanti trauma kulit sehat akan menimbulkan kelainan yang sama seperti pada psoriasis itu sendiri setelah 3 minggu. Jadi tadi bekas yang habis kita di sepinggiran yang dekat lesinya itu kan itu sehat, itu nanti kita agak kikis sedikit, nanti di pinggiran lesinya setelah 3 minggu itu juga bisa mengarah ke psoriasis gitu. Jadi bisa dibilang penyebaran juga? Ya, makanya itu kenapa nggak boleh digaruk, karena tadinya cuma kecil, semakin digaruk kan dia akan membuka lapisan kulit di sekitarnya juga, itu yang bikin nanti jadinya makin membesar dan melebar seperti itu. Baik, nah kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.